Kau pun belum kali ya? Belum ada. Kalau Yang dari Konghucu, Pak. Konghucu yang sudah PNS belum Ada. Tapi Polisi. polisi di tentara Oh, polisi udah ya. banyak. Tentang kota DPRD pun sudah ada. Itu udah banyak. Ada lah. Cuman penyuluh yang tadi ya Pak, masih. Belum. Ada Penyuluh belum. di provinsi lain kayaknya ada. Swasta. Yang di Singkawang, Pak Ju, yang di Singkawang Pak Bun, Provinsi Kanwil. Iya. Pak Bun Belum. Pegawai negeri belum ASN ya? Mungkin P3K kali ya. PNS. Cuman kan mereka kan agak lambat P3K-nya. Ada Pak Bun ya Pak Adi di Singkawang Yang kan? gelombang pertama ini tak ada tuh, Pak. Sudah PNS nggak belum? Belum ya? Minimal P3K. ASN. ada. Tahun ini ya? PNS ini kalau baru PNS belum lah, masih lama mau berapa itu? Ya. Mau berapa lama belum bisa. Karena kalau eselon itu dia harus minimal golongan 3 Ya. ke atas. Sementara dari 3A ke 3B aja perlu waktu ya. Iya, kalau PNS lama. dia Tahu kan saya sudah. baru 2 orang di Indonesia nih kali yang PNS nih. Ya, Konghucu. Nah, yang di data kan kita bisa lihat di data Maksudnya apa? di mana? Yang di Kemenak, yang data Atau di Indonesia? Di Indonesia. Indonesia kalau yang di Dua orang kan? Iya, di Jakarta kan? kantor Menteri Agama ada. Kan 2 orang kan? Iya, lama ada. Sudah ada. Yes, sekarang di Pusdikdik. Sudah di Sudah ada 2 orang. Dindik deh. Nah itulah 2 orang. Saya lihat data. Pegawai negeri banyak, tapi kalau di Kementerian Agama. Oh iya, kalau di pegawai. Kementerian lain. Wali kota ada itu yang Manado. Iya. Ya. Dia Sudah. Cuma dia bukan di Kementerian Agama. Kota DPRD provinsi ada 1. Dan kemarin yang sekarang menjabat nih Siapa? dari PDIP, PDIP yang masih muda Bu ini apa namanya itu ya. Jadi begini, saya sebagai tuan rumah dan selaku ketua Makin dapat terima kasih atas kedatangan Bapak penyuluh ke tempat saya. Lumayan sederhana. tapi nyaman. Ya. Jadi mudah-mudahannya itu silaturahmi ini tidak berakhir. Tahun Ya. depan masih ada ini. Setiap tahun. Mungkin ada kesempatan ini ya mungkin ya terutama tentang agama Konghucu. Kalau mungkin Bapak masih waktu ini masih boleh kita kesempatan ini juga bisa kita gunakan sambil makan, sambil minum, sambil ngobrol. Kami bebas untuk ditanyai. Terkait ini kan kebetulan Imlek juga. Betul. Kadang-kadang yang membingungkan itu memang selama ini kan Konghucu itu kan kena instruksi Presiden nomor 14 tahun 7 itu selama 30 tahun. Iya. Istilahnya kami dirantai itu. Sehingga pada 30 tahun selama 30 tahun itu bukan Konghucu semua baik-baik saja. Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang masuk penjara. Karena KTP-nya tak ada Konghucu. Kalau sekarang sudah ada, sudah banyak. KTP-nya Buddha dulu ya Pak. KTP Buddha. Iyalah bagus plus minusnya ada. Jadi kalau Ya kan enggak ada agama. ada kan KTP bukan Konghucu kan, jadi Konghucu baik semua. Selama 32 tahun tidak pernah buat kejahatan. Memang Tidak enggak ada ada. datanya. Tidak ada datanya. Ya, di penjara itu kosong. Kosong. Dan ada Konghucu. Sekarang sudah mulai ada. Mulai ada. Apakah orang Konghucu sudah mulai buat jahat? Bukan. Memang dari dulu sudah ada. Hanya KTP-nya saja yang belum ditulis. Baru ditulis. Jadi Pak, harus dipahami ya. sebenarnya Imlek itu lebih khusus Konghucu, Buddha, atau untuk orang-orang yang Oke, keturunan? sekarang nanti Bapak tafsirkan sendiri ya. Enggak, Jadi memang. begini, kita bicara Hidup, Imlek. hidup. Im itu ada Ying, Lek itu kalender. Kalender berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi mengelilingi bumi. Perhitungan bulan termasuk tahun Hijriah ya. Tahun Hijriah itu perhitungannya berdasarkan bulan. Jadi kalau mau puasa mesti teropong, Nah, ya. Lebaran mesti teropong juga. Kemudian Kalau bisa. kalender internasional yang kita pakai saat ini itu namanya kalau orang Tionghoa bilang Yanglik. Ya, dalam tradisi kepercayaan dan agama, terutama agama Konghucu itu termasuk Taoisme, mengenai ada istilah Yin dan Yang.
Ada yin, ada yang. Yang itu bisa seperti matahari itu yang, bulan itu yin. Yin, ya. Perempuan itu yin, laki-laki itu yang, yin, yang. Ya. Kan itu banyak lagi. So, sama aku keluar. Jadi motornya Anda, maaf. Anda pakai enggak mau fit. Modera. Adi geser Adi. Jadi ada yin dan yang. Jadi dipercaya bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini berdasarkan dua unsur, yaitu yin dan yang. Yin dan yang, ada dua unsur yang bertentangan, tapi harus saling melengkapi. Laki-laki itu adalah yang, perempuan itulah yin. Tidak mungkin yang dengan yang, yin dengan yin, tidak bisa. Laki-laki dengan laki-laki tidak menghasilkan apa-apa, perempuan sama perempuan juga begitu. Sama juga dengan listrik, positif itu adalah yang, negatif itu yin. Jadi harus positif dan negatif digabungkan baru ada listriknya. Makanya kawin sesama laki tidak boleh, tidak boleh. Kalau di Tiongkok laki-laki berpenampilan kayak perempuan itu nggak boleh, dia nggak boleh masuk TV. Di Tiongkok itu dilarang, itu laki-lakiannya hilang, itu nggak boleh. Di Cina nggak boleh. Jalan kayak perempuan itu pakai baju itu nggak boleh masuk TV, kau di rumah aja nggak boleh keluar. Kalau di luar ditangkap ya. Oh gitu Pak ya? Kalau di Indonesia terbalik. Nggak boleh. Memang itu lucu, tapi mereka menganggap itu, ya kalau orang Muslim bilang kodratnya itu dilanggar, itu tidak. Penyakit. Ya penyakit. Jadi yin dan yang. Jadi kalau yin dan yang. Nah, jadi kenapa disebut Imlek itu? Kalender Imlek itu diciptakan oleh Kaisar Huangdi, Raja Kuning. Itu beliau yang pertama kali menciptakan kalender itu. Sebenarnya kalender itu banyak. Ya, di Indonesia kita sudah banyak kalendernya. Satu kalender internasional, kalender Imlek, kalender Hijrah. Ada yang Waisak lagi, itu kalendernya beda. Yang Hindu juga ada. Banyak sebenarnya kalender kita. Hanya saja yang internasional kita pakai bersama. Untuk agama kita masing-masing punya kalender. Yang pertama kali pakai dinasti kalender ini dipakai oleh dinasti Xian. Setelah berakhir ganti dinasti Shang, itu kalender tidak dipakai sampai ke dinasti Zhou. Itu selang waktunya kurang lebih 1.700 tahun. Itu tidak dipakai kalender karena mereka masing yang ini jadi raja, dia bikin kalender sendiri. Jadi tidak cocok. Ketika Nabi Konghucu itu lahir pada tahun 551, ya, dari Zhou, beliau itu berusaha mengembalikan itu. Dia pelajari kalender itu, disempurnakan, sehingga menyarankan kepada raja itu untuk menggunakan kalender Imlek itu karena ini lebih cocok, lebih sesuai untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat pertanian dan nelayan. Karena ini lebih cocok kapan musim dingin, kapan segala macam. Cuma untuk perayaannya tentulah disesuaikan dengan ketika musim semi. Tidak mungkin musim salju kita Imlek kan, susah berkunjung, ya kan gitu. Tidak mungkin musim gugur, jadi diambillah permulaan musim semi. Sehingga sering dikatakan Imlek ada perayaan musim semi. Tapi sebetulnya semi kan, musim kan tidak perlu dirayakan. Apalagi di Indonesia kan tidak ada musim semi. Masa kita merayakan musim semi? Bukan. Nah, karena atas saran itu tidak digunakan sampai ke dinasti Han. Ya, ketika beliau itu oleh Han Wudi itu dia buka kitab suci Sesu yang ditinggalkan oleh Nabi Konghucu, sudah ada pesan kembalilah menggunakan penanggalan yang digunakan oleh dinasti. Akhirnya beliau itu ikuti. Pada saat itu ajaran Konghucu dijadikan agama negara pada saat itu pada dinasti Han. Jadi semua pegawai negeri itu kalau mau jadi pegawai negeri dia mesti menguasai dulu ajaran Konghucu itu. Oh lupa gitu. Lalu datang dinasti itu, dinasti Qing, bikin tempo Cina itu. Semua dikerja paksa. Ajaran Konghucu kan sifatnya seorang pemimpin tidak boleh menganggap rakyat sebagai rumput bisa diinjak-injak.
tidak boleh dianggap sebagai kuda yang boleh ditunggangi. Nah, bagi orang raja yang kasar ini mau memerintah, dia nggak mau pakai, bahkan dia berusaha mau musnahkan itu ajaran Konghucu, ya mau dibakarnya. Bagi umat Konghucu yang masih ini, dia tanam di tembok semua tuh. Ada yang lari bawa kitabnya, lari di Indonesia itu semua. Makanya Konghucu berkembang di luar kan, malah ke Jepang, Korea itu masih yin yang itu, ke Vietnam, ya kan, Kamboja, Asia lah pokoknya itu, termasuk Taiwan ya paling, termasuk di Indonesia. Jadi untuk menghormati Nabi Konghucu tadi, karena Imlek ini kan sudah terputus 1700 tahun tidak digunakan, ya kan. Jadi mau mulai dari mana? Nah, ya. Satu-satunya adalah karena di dalam kitab itu ada. Nah, jadi disepakati oleh raja pada hari itu, berarti kita menggunakan tahun ketika Nabi Konghucu lahir, yaitu 551. Jadi kalau 551 kita tambah 2025, itu ketemu 2576. Itu ceritanya. 551 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ditambah dengan 2025, itu jadi 2575 tahun. Jadi Nabi Konghucu itu umurnya kalau masih hidup sudah 2576. Nah itulah tahun satunya Imlek itu. Sebenarnya kalau bicara sejarah Tiongkok itu sudah lama, ya. Maka di pemerintahan itu kita ini kan libur itu disebut hari libur nasional Imlek 2576 Kongzili. Kongce itu Nabi Konghucu, Li itu kalender Konghucu sebetulnya. Jadi kalau di pemerintahan itu tahunnya kalender Kongzili. Ya. Jadi libur nasional ini adalah berdasarkan kalender Kongzili, kalender Konghucu 2576. Karena libur tidak boleh berdasarkan budaya. Iya. Nah, kalau berdasarkan budaya kita libur terus nih. Nggak usah Banyak kerja, liburnya. nggak usah kerja semua. Karena Berarti kan kita orang berapa kaya. suku, ya kan? Kita baru 365 hari, ya kan? Budaya berapa banyak? Banyak. Jadi satu hari bisa libur 2 kali lah kalau 2 kali perayaan. Libur terus di Penuh. tanggal merah. Tidak bisa. Tanggal merah kalender. Jadi untuk itu harus hanya Aman, Bang. hari nasional, hari kenegaraan, dan hari agama itu saja. Selebihnya mungkin tidak. Kalau Imlek itu, Pak, itu bisa Januari ya? Rata-rata kan Februari ya? Dia begini, kalender Imlek itu kan tidak ada yang 30, 29, 30, sama dengan Hijriah itu. Iya, 29 sekali. bulan. Hanya kalau Hijriah itu, yaitu tiap tahun itu kekurangan 11 hari sekian. Iya kan 28. Ya kan? Kejar ke internasionalnya itu kurang dia. Tiap tahun berkurang. Karena nasional itu kan 365 hari. Makin cepat dia perputarannya. Kalau Imlek kenapa berkisar antara tanggal 20 Januari dan Februari. 19 Februari? Ya, itu selama 19 tahun itu ada 7 tahun yang ditambah menjadi 13 bulan. Tahun ini Imlek ini 13 bulan, yaitu jatuh pada bulan 6. Jadi sebenarnya tahun ini kita 13 bulan. Ya, gitu. Bulan 6, 2 kali bulan 6. Ya, Bang. Yang tadinya kan tidak ada 31. Ya, yang ada 29 dan 30. Itu selama setahun itu sama. Kehilangan kurang lebih 11 hari. Nah, cuma ini ditambah. Kalau 3 tahun itu sudah hampir 30 kan. Nah, jadi dijadikan 3 bulan ke-13. Tapi tidak ada bulan 13, cuma ada double ya. Bulan 6 nanti 2 kali. Jadi bulan 6 itu bisa 60 hari. Ya, karena 2 kali. 2 kali. Setelah sekian tahun tuh dapat Jadi 3 tahun makanya kali. Imlek tidak bergeser kemana-mana. Hanya kalau dikaitkan dengan penanggalan internasional itu hanya berkisar antara tanggal 20 Januari sampai 19 Februari itu. Iya. Tidak jauh dari itu. Jadi tidak mungkin Imlek itu Maret, itu tidak ada. Tidak mungkin 1 Januari satu. Hanya 20 Januari Sampai 19 Februari itu. paling latnya lah. Iya, paling lama. Perbedaannya cuma itu aja.
Karena ada 1 bulan yang 13 bulan kan, 1 Iya. tahun. Jadi Kalender Hijriah kan naik, kurang terus. dia kadang-kadang 3 tahun sekali, Ya, ada yang 3 2 tahun sekali. Jadi Investasi 3 tahun sekali. kalau kita totalkan 19 tahun itu ada 7 tahun. Hmm. Terjadi itu ya. Nah itu perhitungan nanti itu ada ahlinya. Gitu. Ya, lebih. rumus. Jadi bagi kita kalau pemerintah itu kan membuat libur nasional ini kan berdasarkan agama, nggak ada patokan lain, Ya. kan? Dan itu memang terkait dengan sejarah kalender tadi. Ya bagi umat Konghucu itu Imlek itu adalah merupakan hari raya agama. Karena ada di situ ada istilah tanggal 24 Desember, bukan 24 Desember, tanggal 24 bulan 12 kalau istilah. Kalau Desember nanti lari ke internasional. Nah, yang Ya, yang dia Imlek, tidak Imlek. menggunakan Januari, Februari, tapi 1, 2, 3, 12. Jadi tanggal 24 bulan 12 itu ada istilah, kami percaya kalau ada istilahnya itu malaikat dapur, kami menggunakan itu. Malaikat pencatat segala perbuatan kebaikan maupun kejahatan manusia setiap manusia setiap pribadi. Pada saat itu dia dianggap bikin laporan Ya, sana. laporan. Buat laporan tuh. Laporan. Syakban ya. Sebentar Pak ya, saya datang sebentar ya, nanti saya berbalik. Laporan Jadi ada penutupan Jadi buku. pada tanggal Katakan. 24 itu dipercaya bahwa malaikat yang tadi berada di bumi ini bersama masyarakat itu catat di ACB itu. Sama, Pak. Amal itulah pokoknya. Penutupan buku. Itu Nah, tahun laporan akhir tahun. Nah, 24 bulan 12. Dia kan tidak ada pakai Desember, bulan Nggak pakai 12 ya Desember. pakai angka. Imlek itu kan Imlek. Bulan Imlek. Nah, Jadi bersamaan itu juga kami merayakan sebagai hari persaudaraan. Iya. Hari persaudaraan itu mari dimaksudkan pada hari itu juga umat Konghucu itu memberikan kayak orang Islam itu ada zakatnya, Oh, zakat. memberikan orang miskin, dikumpulkan, dibagikan kepada orang yang kurang mampu 1 minggu sebelum Imlek itu, Iya. sehingga mereka juga nanti Bisa. turut merayakannya. Iya. Jadi nanti mereka tidak ada kuenya. Ah. Nah, jadi kita berbagilah supaya kita sama-sama malah merayakannya. Senang. Ya, ada persenan juga enggak dari Hah? harta tuh, Pak? Hah? Ada persenan juga enggak dari harta? Tidak pakai persen kita, Iya, iya. semampunya. Oh gitu. Semampu. Kita kan pakai persenan kalau kita di Tidak pakai persen. Sekarang Kalau pakai naik, persen payahlah nanti. 28%, 28 kilo zakatnya. Kalau kita 1 juta, 10% kan tidak banyak, atau 1% kan tidak banyak. Tapi bagi orang yang 1 M lumayan Iya. banyak kan. kayak Dia merasa berat juga. Kalau Tapi kita kan, bagi yang mampu dia, Pak. nah, Tapi jadi bagi yang sesuai mampu. dengan kemampuan, Yang tidak mampu terima aja. sesuai dengan kerelaannya. Iya. Karena ini Banyak adanya dari hati, Iya. ya, betul. dan tidak dibanyakan, hanya kita Lama, Maksudnya, habis gitu. Semampunya ya, lah. semampu kita. Jadi semua sama-sama merayakan. Kalau Jadi rumah ibadah tuh ada kelas nih. Kalau di Islam tuh ada surau, ada masjid. oke, nanti sebentar ya. Saya bereskan dulu nih. Oh, Ini kan gitu. terkait dengan Panjang cerita. apakah ini perayaan agama atau kesukuan atau budaya. Ini kan dikaitkan agama tadi. 24 itu adalah hari persaudaraan, termasuk juga bersedekah atau membagi kepada fakir miskin supaya sama-sama merayakan. Termasuk juga malaikat tadi membuat laporan tadi, ya kan? Berangkat ke sana, kita tidak tahu lah pakai apa. Ya. Nah, jadi nanti ada istilah penyambutan. Untuk? Makanya orang Tionghoa itu sama kalau orang Muslim dikit tahlilan. Oh. Apa? Iya. Ya kan? Wah, tengah itu. Jadi itu ada istilah penyambutan. Makanya mereka selalu bilang Saifiyah itu datangnya malaikat ini, termasuklah malaikat rezeki ya tadi. Sambut dia datang. Biasalah kalau ada tamu pejabat datang kita kan nyambut juga. Jadi iya, apa benar-benar dia nyambut atau mau cari muka enggak tahu. Ya, yang jelas mereka datang, kita sambut dengan dia. Nah, nanti siapa tahu catatannya bagus. Gitu. Dari orang dalam, sekarang ditambah. tergantung orang dalam. Jadi sebelum datang deh kita kan udah sambut tuh, kasih meriah kan. Orang dalam juga, Pak. Supaya nanti baiklah dengan kita dia catat bagus. Ya kita udah tahu. Itu masih ada ritualnya situ. Malaikat. Ya kan? Nah,
jadi orang tuh nanti hari ke 9 itu ada istilah kin kung atau kin kikung, itu namanya sembahyang besar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya udah lewat sih sebetulnya kemarin. Habis itu nanti baru yang Cap Gome. Cap Gome itu sebenarnya Cap Go itu 15, Mei itu malam. Sebenarnya itu acara penutupan perayaan Imlek. Kalau Imlek itu kan dirayakan selama 15 hari. Karena pada sebagai puncak, jadi begitu dimeriahkan sekali lah. Penutup lah Ya, ya. di situ ada budayanya, ada ritualnya segala macam. Makanya termasuk ada ritual buka mata. Itu kalau budaya kan tidak ada pakai ritual. Ya. Kalau sudah masuk doa bacaan itu kan tetap agama masuk. Sebetulnya kenapa? Karena agama tidak akan diterima kalau budayanya dihilangkan. Betul. Ya kan? Makanya kalau orang muslim masih ada robo-robo. Agama silakan, setiap kegiatan kita baca doa, tapi ada tetap jalan. Jadi nggak boleh Bersanding. meninggalkan budaya. Nah, kenapa ada orang Tionghoa di luar Konghucu juga merayakan? Ya karena bagi itu tidak boleh meninggalkan budaya. Ya. Itu budaya leluhur, silakan, tidak masalah. Ada juga orang muslim, orang Tionghoa, dia merayakan Imlek juga. Dia banyak tuh. Iya, Pak. Iya. Pergi kelenteng. Ada dia pergi ziarah juga ada tuh banyak. Dia keterikatannya leluhur tuh dia merasa itu. Jadi ada satu perasaan nih, ini terutama orang Tionghoa ini. Dia kalau belum pergi ke ziarah tuh dia merasa ada satu yang belum dilakukan. Kurang. Iya. Dia jadi hidupnya itu merasa ada utang yang mesti bayar. Maka Nabi Konghucu mengatakan was-was dan hati-hatilah ketika orang tua meninggal, jangan lupa menyembahyanginya, maksudnya ziarah itu, walau meskipun jauh. Makanya kadang-kadang waktu cengbeng itu tiketnya mahal, karena ada satu kewajiban tadi, Wajib datang. Harus berkunjung. harus Pak, ya. berkunjung karena itu ada leluhur orang tua dan leluhur kita. Makanya mahal tiket waktu Cembeng tuh. Dia merasa Bapak yang ada datang. keterikatan situ. Orang Tionghoa itu ada satu kepercayaan seperti itu. Kalau dia merupakan leluhurnya, dia merasa ada satu. Hidupnya mungkin Enggak, dia percaya itu karena Oh, itu. orang meninggal masih ada jiwanya, dia masih ada di sana. Sama dengan kita. Iya. Keterikatan itu nggak akan putus walaupun meninggal. Itulah keputusan jatuh. Yang Artinya Tampil. kita perlu dia juga perlu kita. Artinya ketika dia meninggal, kita percaya bahwa belum tentu ini dalam kepercayaan kita nih. Khusus umat Konghucu itu ketika dia meninggal, dia di alam kubur itu belum tentu dia nanti masuk surga itu. Dia harus didoakan dulu oleh anak cucunya. Sama. Didoakan. Kapan tidak tahu, Iya, betul. karena tidak kelihatan. Jadi intinya dia itu belum langsung masuk surga, belum. Belum. Itu kembali kepada anak cucunya lagi nih, yang mengantarnya nanti. Nah, gitu aja. Harus didoakan terus leluhurnya. supaya nanti dia kembali ke alam sana. Kami adalah istilah kembali ke haribaan Tuhan, kembali ke sana. Istilahnya peijian. Dan solehannya lah. Jadi intinya itu tidak Siap. hanya di Konghucu tapi dari Tionghoanya itu ya. Iya, karena kita- kan Tionghoa itu kan sebelum ini maaf ya, sebelum adanya kita orang ini Cina ini kan budayanya sudah lama. Ya. Tradisi ini kan sudah sebelum Masehi. Ya sudah mendarah daging, sudah istilahnya sudah menyatu dalam. Makanya di Tiongkok itu kalau kita lihat itu semua apa yang diterapkan itu memang masih tradisi yang zaman Nabi Konghucu masih Dari dulu ya. karena Nabi Konghucu dianggap pelengkap dasar budaya, berbakti kepada orang tua, segala macam itu. Nah, terlepas dia sudah pindah agama itu tidak ada masalah, tapi tradisi dan budaya tidak boleh hilang. Teman-teman kami pendeta juga banyak yang merayakan Imlek. Nah, tidak masalah, karena kan bebas itu, karena itu bukan milik kita, karena milik semuanya. Kalau kami di Jawa, Pak, di Ada motor ganggu kali. Ada nggak Pak? Motor ganggu. Ada pintu, coba tanya dia itu dari sana, bang. Ya mau gimana?
Jadi ada cerita tadi, jadi intinya nanti Bapak tafsirkan Iya, sendiri iya. apakah Imlek ini merupakan kalau saya kan banyak yang ini juga. Ya kan kalau kami ya tetap bilang itu. Iya. Tapi kita yang fair saja lah Iya. bicaranya. Ya. Di gereja juga banyak lampion. Itu bagus itu. Bahkan ada lagi yang lebih aneh. Saking menghormati leluhurnya itu ada gereja itu dia ada altar leluhurnya. Udah lihat ya kan? Ada ya? Itu menghormati leluhurnya dulu. Ada. Orang mati leluhur. Leluhur. Itu apa tuh? Itu apa itu? Coba tanya ibu. Coba tanya. Hah? Siapa? Ya coba tanya. Saya nggak tahu siapa ini. Oh iya kan? Siapa yang ngantar? Tony yang kata jambu. Tony. Kita pun tidur ya. Hah? Kita pun tidur kan, maksudnya tidak weekend. Kita yang pergi, kita ikut. Nah itu sih nggak benar kali, dia jual jambu kali lah. Hah? Jual jambu kali. Itu tanya. Iya dah, masa kalau ngasih orang masa bayar lagi. Berapa? Bukan dia ngantarkan. Mau kilo kamu Oh, pesanan. Kamu Kasih siapa? kasih kan ibu katanya. Enggak, maksudnya ini kasih ibu. Jadi kita mesti bayar duit. Uang antar dari. Oh, antar. Jadi cuma ibu itu jam mau dia pak no. Hadiah kali Pak. Tanya dulu Tanya. Saya enggak Kalau bukan hadiah, hadiah. dia banyak. Dia hadir pergi dia. Saya pikir orang jual jambu nih sekarang udah canggih nih. Ada nggak ibu itu pesan jambu? Bukan. Saya lihat dari orang tuh nggak mau. Halo, ada pesan jambu nggak? Mereka pun di sumpah. Ada pesan jambu nggak? Selamat kamu. Udah oke lah. Oh ini di mana? Ini di masjid dalam kan? Oh ini di Pelita. Udahlah. Ya. Ya. Nggak ada ibu pesan. Di besar sumpah. Berarti mau Jual jambu tuh jual jambu. Wah, iya. Ada tuh. Orang istrinya tidak ada pesan jambu. Modus sekarang tuh gitu. Istrinya tidak ada pesan jambu, dia bilang istrinya. Itu kadang orang itu membaca. Pandai. Biar laku ya. Itu siapa yang taruh helm kayak itu? Di situ tuh sudah. Punya Pak? Tahu Kan, nggak? Bapak Ibu sambil nunggu Pak, kita kan mau puasa dan Idul Fitri. Kapan kita buat yang kayak kemarin itu Bu, yang ucapan selamat au. Kira-kira mungkin Bu Sekum ya nanti gitu ya. Di koordinasi aja lewat ya. Puasa tanggal berapa Pak mulai Pak? 1 Maret. Oh masih ada waktu lah ya. Menggantikan Bapak ya, menggantikan Bapak nampaknya. Gantikan Bu. Kemana nih Bu? Mau gantikan ya? makan Nggak apa-apa. Menjadi tokoh agama Konghucu. Toko agama. boleh Pak. Arkan, Arkan Ceng. Apa ceng? Kemarin tuh melahirkan terus gini. Kemarin jadi saya kan ada di sini. Tetangga. Bukan, enggak kenal. Datang. Dia bilang istrinya mau melahirkan, ambil lah rekan. Berapa itu? Obat ya. Setelah saya kasih lah duit, datang lagi dia kasih. Tadi melahirkan lagi ada. Istrinya 2 kali melahirkan. Nggak tahu. 4 kali Pak. 4 ya. Besar istrinya. Melahirkan kasih jambu. Bukan, mungkin kemarin istri saya kasih duit beli obat tuh kan, dia kasih jambu. Balas Pak. Tapi kami tidak terima, kita tidak tahu lah, tidak kenal Pak. Tuh, bawa jambu tapi mau minta 50.000 tuh jambu nggak sampai 50.000 kan? Lebih mahal dari itulah makanya saya dibilang dia dagangnya hebat. Saya udah tahu, nggak mungkin istri saya pesan jambu. Kalau pesan pasti saya tahu. Oh gitu. Cara jual ya. Ada gua Maret. Tadi saya bilang saya mau kasih dia 10.000. Nggak, Bapak minta 50 lah, istri saya melahirkan. Ah udahlah, nggak Bang ambil. Melahirkan terus gimana? Kita sih bukan tak mau kasih, tapi caranya. Ya caranya. Ya caranya tidak benar. Caranya. Istrinya Istri melahirkan terus. Jambunya dikasih orang ini. Kalau bilang kita mau melahirkan. ngomong ini, ya abang
mesti ya kita jadi laki-laki ya udah tahu kan. Iya, iya, Pak. Paham. Mesti kerja. Iya, pasti. Harus. Ya kan, apa isi melahirkan kan kita udah tahu nih. Kita bikin Langsung jawab. 9 bulan, Pak. 9 bulan kan waktu panjang waktu. Siapa?